Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kehidupan ini ada namanya kehidupan yang ada awal tidak ada akhirnya. Dunia ini ada awal pasti ada akhirnya. Syariatnya saja kita ke kantor, syariatnya aja kita jualan, syariatnya aja kita pergi pertanian kita. Tetapi hakikatnya hadirin yang mulia, perjalanan kita semua menuju kubur kita masing-masing. Selawat mengirimkan salam, mudah-mudahan Azza wa Jalla sampaikan salam kita kepada junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan kami yaitu kepada Pak Kapolres beserta wakilnya dan kepada rekan-rekan saya, dan kami ini dari Bandar Meriah jumpa sama Kang Jenderal kemarin, dan saya sudah kenal beliau beberapa tahun. Kemarin itu pernah saya mengisi tausiah di sini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kehidupan dunia ini ada namanya kehidupan, di mana kehidupan ini hadirin mulia, setelah dunia ini tidak ada lagi perbaikan amal kita. Dunia inilah saatnya memperbaiki amal kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan memperbaiki hubungan antara kita sesama kita di dunia ini hadirin. Setelah dunia ini tidak ada lagi perbaikan amal, tidak ada lagi perbaikan sholat, tidak ada lagi perbaikan hubungan silaturahmi. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, atas perkara ini, saking pentingnya perkara ini, Allah Ta'ala turunkan 124.000 para anbiya alaihissalam ke permukaan bumi ini. Seluruh para nabi, seluruh para anbiya alaihissalam ini mengajak manusia, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah olehmu la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Maka ada nabi hadirin dikirim kepada kaumnya, tetapi kaumnya tidak mau menerima ajakan nabinya. Bahkan kaumnya mengejar-ngejar nabi, dan bahkan memuduh nabinya sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sekarang tak ada lagi nabi di permukaan bumi ini. Sekarang hadirin walaupun menangis kita kepada Allah untuk meminta, ya Allah lahirkan lagi nabi ya Allah untuk memperbaiki umat ini ya Allah. Karena begitu banyak sudah hamba-Mu jauh daripada Engkau ya Allah, berbuat kemungkaran di hadapan Engkau ya Allah, turunkan lagi nabi ya Allah. Berdoa kita semua hadirin, Allah Ta'ala tidak akan turunkan lagi nabi untuk memperbaiki umat ini. Tapi kerja kenabian Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Walaupun dia Polri, walaupun dia TNI, walaupun dia Pertani, berkewajiban dia mentabligkan ini agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita gunakan sia-sia umur kita ini, Pak. Kita tak tahan menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita maksiat kepada Allah. Karena apa hadirin mulia? Karena setelah kita masuk ke dalam kubur kita, gak laku lagi pangkat, Pak.
Nggak laku lagi harta kita, nggak laku yang mobil kita, nggak ada lagi. Maka orang yang mati itu waktu dikafankan nggak ada itu kain kafan itu, yaitu kantongnya nggak ada. Maknanya dunia nggak bisa kita bawa ke kuburan, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah amanahkan satu jabatan kepada kita, yaitu merupakan pangkat. Gunakanlah pangkat kita ini semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh makhluk dia bisa perintahkan, hadirin mulia. Tapi satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan, maka dia lihat batu, jemaah yang mulia. Setelah dia lihat batu tersebut, maka batu tersebut mengeluarkan air. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara kepada setiap makhluk. Wahai batu, kenapa engkau mengeluarkan air? Biiznillah, dengan izin Allah batu itu berbicara, hadirin yang mulia. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya aku telah dengar Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bahan api neraka adalah jin dan manusia dan batu-batuan. Aku takut Allah Ta'ala jadikan aku salah satu menjadi bahan api neraka. Justru itulah aku menangis, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah air mataku. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, doalah ke engkau pada Allah, supaya Allah Ta'ala jangan jadikan aku menjadi bahan api neraka. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga batu tersebut tidak jadikan Allah Ta'ala menjadi bahan api neraka, hadirin mulia. Batu saja menangis takut kepada Allah, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Kita, hadirin muliakan Allah Ta'ala, kadang-kadang istighfar kepada Allah, kadang-kadang tidak mau menangis. Tidak ada hari yang kita lalui tanpa maksiat kepada Allah. Tidak ada jam yang kita lalui tanpa kita melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah sedikit pun tak pernah lupa kepada hambanya, jemaah yang mulia. Duduk kita seperti ini atas penjagaan Allah. Berjalan kita dijalankan oleh Allah. Udara yang kita hirup punya Allah. Air punya Allah. Bahkan mata, ruh yang kita bisa berjalan ini punya Allah. Pantaskah kita maksiat di hadapan Allah, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala? Hadirin yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya kita mau ke akhirat, Pak. Orang berpangkat ke akhirat, orang tak punya pangkat ke akhirat. Semua kita akan ke akhirat. Katakan di dalam kitab Fadilah Amal, apabila orang itu yang beriman menyempurnakan iman tatkala dia hidup di dunia, maka apabila dia dimakamkan ke dalam kuburnya, maka kuburnya menyeru selamat datang kepada engkau. Kata kuburnya, alangkah baiknya kalaulah kubur kita seperti itu menyeru kita, hadirin yang mulia. Maka begitu banyaknya manusia di permukaan bumi berjalan, engkaulah yang paling kubanggakan. Kata kuburnya, lihatlah ku berbuat kepadamu sehingga kubur tersebut seluas mata memandang. Allah Ta'ala akan bukakan haruman-haruman surga kepada kubur orang yang beriman tadi, hadirin yang mulia. Tapi sebaliknya, apabila orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kuburnya menyuruh tidak ada selamat datang kepada engkau. Begitu manusia banyaknya di permukaan bumi berjalan, engkaulah yang paling kubenci, kata kuburnya. Lihatlah ku berbuat kepadamu sehingga kuburnya menyempitnya sesempitnya, hadirin mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, bagai kamu seperti ini tulang rusukmu bersempitan, kan? Sehingga kubur tersebut menyempit kita, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan utus ular yang bernama Seja'ul Aqra. Ular tersebut 1 bulan perjalanan, Pak. Bukan satu ular, tapi 99 ular dijatuhkan ke dalam kubur orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala. Dan ular ini fasih berbicara. Aku telah diutus oleh Rohmu kepada kamu karena kamu telah mengabaikan salat subuh hingga zuhur. Kamu telah mengabaikan salat zuhur hingga asar. Kamu telah mengabaikan salat asar hingga maghrib. Kamu telah mengabaikan salat maghrib hingga isya. Sehingga ular ini tadi hadirin membolak-balikan, mematuk orang yang tidak menyempurnakan iman. Kala dia hidup di dunia ini, barulah dia menjerit, hadirin yang mulia. Rabbana absarna sami'na farjina na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah, inikah sejoklah akramu ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami mau beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami telah yakin dalam kubur nggak diterima lagi sama Allah, hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sedihnya sekarang orang di dalam kubur pingin balik ke dunia mau beramal soleh, tapi kita hidup di dunia nggak mau beramal soleh, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Jangan-jangan kita pun menjerit nanti dalam kubur kita, hadirin yang dirahmati Allah.
Maka setelah itu, maka perjalanan manusia dikatakan oleh ulama kita 40.000 tahun dalam kubur. Setelah itu baru alam pembangkitan jemaah yang mulia. Awal dibangkitkan Allah Ta'ala daripada kuburnya Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekala itu Rasulullah katakan, wahai Jibril, ini hari apa? Ini hari pembangkitan wahai Muhammad. Maka tekala itu Rasulullah maka langsung keluar daripada mulut suci murni Rasulullah, wahai Jibril, di mana umatku wahai Jibril? Yang dia tanyakan kita hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, yang ditanyakan oleh Rasulullah bukan Hasan dan Husin kecucunya, bukan dia tanyakan Khadijah radhiyallahu anha yang habis buat pengorbanan untuk agama, bukan dia tanyakan itu hadirin, tetapi yang dia tanyakan kita, di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru manusia yang lain dibangkitkan daripada kuburnya. Tapi sedih, maka tekala itu bermacam-macam model manusia Allah Ta'ala bangkitkan daripada kuburnya. Ada berkepalakan babi, berbadankan manusia. Ada berkepalakan ular, berbadankan manusia. Bermacam-macam tekala itu model-model manusia Allah Ta'ala bangkitkan daripada kuburnya. Ada begitu dia bangkit daripada kuburnya membawa perut begitu besar hadirin yang mulia. Terseret-seret perut mereka di padang mahsyar. Hadirin, ini tekala dia hidup di dunia ini selalu memakan harta haram hadirin mulia. Ada nanti terbangkitkan daripada kuburnya, lidahnya panjang sendiri karena dia selalu menipu tekala hidup di dunia ini hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Tekala itu ada manusia berjalan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tembaganya, yaitu tembaga yang sangat panas. Matahari didekatkan kepala manusia tekala itu bukan satu matahari, tetapi 12 matahari hadirin mulia. Ada manusia tekala itu berjalan dengan tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya. Ada manusia tekala itu berjalan dengan keringat tenggelam sampai pinggangnya. Ada manusia nanti tenggelam dengan keringatnya hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Tekala itu manusia diperjalankan Allah Ta'ala. Hambanya ada melalui belakangnya, ada melalui wajahnya dalam keadaan terseret-seret. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana Allah Ta'ala memperjalankan hambanya melalui belakangnya? Macam mana manusia diperjalankan hambanya melalui yaitu wajah dalam keadaan terseret-seret wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan kepada sahabat, wahai sahabatku, Allah Ta'ala mampu memperjalankan hambanya melalui kakinya, dan Allah Ta'ala mampu memperjalankan hambanya melalui wajah dalam keadaan terseret-seret. Hadirin yang dirahmati Allah, tekala itu manusia berteriak di padang mahsyar, ya Allah, ya Rabb kami, cepatkanlah masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tak tahan lagi di padang mahsyar ini ya Allah. Dia tersangka dia berpikir di padang mahsyar ini dahsyatnya siksanya bagi orang tidak menyempurnakan iman dan amal. Dia sangka lebih enak siksanya di dalam neraka hadirin dan dirahmati Allah. Inilah perjalanan kita hadirin. Alam ruh sudah kita lewati, alam kandungan sudah kita lewati. Sekarang kita alam dunia, mau menuju alam yang kita alami hadirin, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur, alam pembangkitan. Setelah alam pembangkitan, manusia akan digiring ke padang mahsyar. Setelah alam padang mahsyar, maka baru menditi sirat hadirin mulia. Sirat 1500 tahun perjalanan Pak. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun hadirin muliakan Allah Ta'ala. Apakah sanggup kita nanti menghadapi itu Pak? Kalau kita lihat amal kita sekarang ini Pak, kita lihat amal kita, muamalah kita, ubudiyah kita rusak hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, hubungan kita sama Allah rusak jemaah yang mulia. Begitu Allahu Akbar, teringat bukan Allah di dalam sholat, tetapi teringat di dalam sholat adalah kebesaran dunia hadirin mulia. Padahal dunianya apabila kita pikirkan pun gak dapat pahala jemaah yang mulia. Pikir sesaat untuk agama, keselamatan diri kita, anak kita, istri kita. Ini lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun yang diterima hadirin. Maka marilah kita gunakan umur kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini. Jangan kita sia-siakan. Di dalam hadis kursi hadirin mulia, 4 unsur memberikan manfaat kepada manusia. Yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat yaitu api. Hadirin dirahmati Allah, tanah sekarang minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menghancurkan manusia ya Allah. Karena aku tak tahan lagi ya Allah melihat bau busuknya orang maksiat di atasku ya Allah. Izinkan aku untuk menghancurkan manusia ya Allah.
Air demikian juga hadirin. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menghancurkan manusia ya Allah. Karena begitu bau busuknya orang sudah maksiat kepada Engkau ya Allah. Aku tak tahan lagi ya Allah. Hadirin mulia, Allah berfirman, wahai angin, wahai api, wahai tanah, Engkau adalah ciptaanku, hambaku pun adalah ciptaanku. Terserah kepadaku, kata Allah. Apabila hambaku maksiat malam kepadaku, aku tunggu hambaku datang bertobat malam kepadaku. Apabila hambaku malam bermaksiat dia kepadaku, aku tunggu hambaku siang dia bertobat kepadaku, mohon ampun dia kepadaku. Maka apabila hambaku maksiat hari itu, maka dia mohon ampun kepadaku, maka hari itu, di detik itu, di tempat itu, aku akan ampunkan seluruh dosa-dosa hambaku. Begini kasih sayang Allah hadirin lihat kepada kita ini. Kasih sayang Allah lebih 70 kali lipat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, dalam tausiah yang singkat ini, maka Allah Ta'ala sudah amanahkan kepada kita merupakan umur, merupakan yaitu jabatan kepada kita. Gunakanlah jabatan kita ini semakin dekat dengan Allah. Jangan kita gunakan pangkat kita ini semakin sombong dengan Allah, semakin sombong dengan jiran tetangga kita. Hadirin mulia, maka ini nanti pangkat kita yang menyeret kita nanti ke tempat yang tidak baik. Tapi apabila kita gunakan pangkat, kedudukan, harta, pikir, ruh kita ini kita gunakan untuk meninggikan yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan pangkat kita ini Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam jannahnya sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita di dalam tausiah yang singkat ini. Maka saya dalam penyampaian banyak kekurangannya kepada jemaah sekalian, saya mohon diperbanyak maaf. Pengen Pak Alak pun pengen Pak Sani Pak kan, karena di daerah kami bengi Pak, dingin. Di sini panas, kebetulan kita anunya pun nggak hidup maka hadirin muliakan Allah Ta'ala, ini sedikit aku cari di tempat kami pun insya Allah setiap pagi Kamis itu programnya Yasin di dalam Kapolres. Yasin, setelah itu doa, setelah itu tausiah, yaitu setengah jam atau 30 menit atau 2 menit setengah. Dan sekarang ini kami pun mempunyai Kapolres. Alhamdulillah mereka ini sudah mengeluarkan yaitu anggotanya, yaitu setiap bulan itu 3 hari. Kemarin hari puasa yaitu keluar 180 Polri dan TNI-nya ada beberapa orang. Kita handle mereka ini, alhamdulillah. Asbab itu hadirin banyak perubahan. Dan di sini pun dulu saya teringat ada saudara saya di sini, rekan saya Bang Muslim. Jangankan manusia Mir, Ustadz, karena setan pun dah takut sama aku katanya. Tapi setelah diberikan yaitu tausiah dengan bimbing, dengan kasih sayang, maka dia selalu menangis hadirin yang mulia. Kenapa? Teringat dosa. Sekarang ini kenapa kita nggak mau menangis? Karena nggak teringat dosa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita teringat dosa, sedikit tertawa, banyak kita menangis. Karena alam yang kita lalui hadirin mulia, perbedaannya hanya dua saja, iman dan amal. Sekarang mari kita pupuk iman dan amal kita supaya Allah Subhanahu wa taala kembalikan jemput nyawa kita, maka Allah Ta'ala ridho kepada kita. Mudah-mudahan komandan kita ini, maka pun dia pun pikir yang sama macam mana prajuritnya atau anggotanya selamat, yaitu dunia akhirat. Maka ini yang kita doakan. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan beliau ini dan pemimpin kita ini, punya kita Kapolres, yaitu Kapolres yang baru. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami pun mengharapkan kepada saudara saya, marilah berkunjung kepada Kapolres Bener Meriah. Kalau hari puasa itu, maka mereka itu ada sip-sipnya keluar setiap minggunya ketika 3 hari. Inilah dapat saya sampaikan, maka kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي إذا فسد أمتي فله أجر مئة شهيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kehidupan ini ada namanya kehidupan yang ada awal tidak ada akhirnya. Dunia ini ada awal pasti ada akhirnya. Syariatnya saja kita ke kantor, syariatnya aja kita jualan, syariatnya aja kita pergi pertanian kita. Tetapi hakikatnya hadirin yang mulia, perjalanan kita semua menuju kubur kita masing-masing. Selawat mengirimkan salam, mudah-mudahan Azza wa Jalla sampaikan salam kita kepada junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan kami yaitu kepada Pak Kapolres beserta wakilnya dan kepada rekan-rekan saya, dan kami ini dari Bandar Meriah jumpa sama Kang kemarin, dan saya sudah kenal beliau beberapa tahun. Kemarin itu pernah saya pun mengisi tausiah di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kehidupan dunia ini ada namanya kehidupan, di mana kehidupan ini hadirin mulia, setelah dunia ini tidak ada lagi perbaikan amal kita. Dunia inilah saatnya memperbaiki amal kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan memperbaiki hubungan antara kita sesama kita di dunia ini hadirin. Setelah dunia ini tidak ada lagi perbaikan amal, tidak ada lagi perbaikan sholat, tidak ada lagi perbaikan hubungan silaturahmi. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, atas perkara ini, saking pentingnya perkara ini, Allah Ta'ala turunkan 124.000 para anbiya alaihissalam ke permukaan bumi ini. Seluruh para nabi, seluruh para anbiya alaihissalam ini mengajak manusia, ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah olehmu la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Maka ada nabi hadirin dikirim kepada kaumnya, tetapi kaumnya tidak mau menerima ajakan nabinya. Bahkan kaumnya mengejar-ngejar nabi dan bahkan memuduh nabinya, sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sekarang tak ada lagi nabi di permukaan bumi ini. Sekarang hadirin walaupun menangis kita kepada Allah untuk meminta, ya Allah lahirkan lagi nabi ya Allah untuk memperbaiki umat ini ya Allah. Karena begitu banyak sudah hamba-Mu jauh daripada Engkau ya Allah, berbuat kemungkaran di hadap Engkau ya Allah, turunkan lagi nabi ya Allah. Berdoa kita semua hadirin, Allah Ta'ala tidak akan turunkan lagi nabi untuk memperbaiki umat ini. Tapi kerja kenabian Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Walaupun dia Polri, walaupun dia TNI, walaupun dia Pertani, berkewajiban dia mentabligkan ini agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita gunakan sia-sia umur kita ini, Pak. Kita tak tahan menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita maksiat kepada Allah. Karena apa hadirin mulia? Karena setelah kita masuk ke dalam kubur kita, gak laku lagi pangkat, gak laku lagi harta kita, gak laku yang mobil kita, gak ada lagi. Maka orang yang mati itu waktu dikapankan gak ada itu kain kapan itu, yaitu kantongnya gak ada. Maknanya dunia gak bisa kita bawa ke kuburan hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah amanahkan satu jabatan kepada kita, yaitu merupakan pangkat. Gunakanlah pangkat kita ini, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, seluruh makhluk dia bisa perintahkan hadirin mulia. Tapi satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan, maka dia lihat batu jemaah yang mulia. Setelah dia lihat batu tersebut, maka batu tersebut mengeluarkan air. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara kepada setiap makhluk, wahai batu, kenapa engkau mengeluarkan air? Biiznillah, dengan izin Allah batu itu berbicara hadirin yang mulia. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, sesungguhnya aku telah dengar Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bahan api neraka adalah jin dan manusia dan batu-batuan. Aku takut Allah Ta'ala jadikan aku salah satu menjadi bahan api neraka. Justru itulah aku menangis, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah air mata. Wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, doalah ke engkau pada Allah
supaya Allah Ta'ala jangan jadikan aku menjadi bahan api neraka. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga batu tersebut tidak jadikan Allah Ta'ala menjadi bahan api neraka. Hadirin mulia, batu saja menangis takut kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, kita hadirin muliakan Allah Ta'ala kadang-kadang istighfar kepada Allah, kadang-kadang tidak mau menangis. Tidak ada hari yang kita lalui tanpa maksiat kepada Allah. Tidak ada jam yang kita lalui tanpa kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah sedikit pun tak pernah lupa kepada hambanya. Jemaah yang mulia, duduk kita seperti ini atas penjagaan Allah. Berjalan kita dijalankan oleh Allah. Udara yang kita hirup punya Allah. Air punya Allah. Bahkan mata, ruh yang kita bisa berjalan ini punya Allah. Pantaskah kita maksiat di hadapan Allah? Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, hadirin yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya kita mau ke akhirat, Pak. Orang berpangkat ke akhirat, orang tak punya pangkat ke akhirat. Semua kita akan ke akhirat. Katakan di dalam kitab Fadilah Amal, apabila orang itu yang beriman menyempurnakan iman tatkala dia hidup di dunia, maka apabila dia dimakamkan ke dalam kuburnya, maka kuburnya menyeru selamat datang kepada engkau. Kata kuburnya, alangkah baiknya kalaulah kubur kita seperti itu menyeru kita. Hadirin yang mulia, maka begitu banyaknya manusia di permukaan bumi berjalan, engkaulah yang paling kubanggakan. Kata kuburnya, lihatlah ku berbuat kepadamu sehingga kubur tersebut seluas mata memandang. Allah Ta'ala akan bukakan haruman-haruman surga kepada kubur orang yang beriman tadi. Hadirin yang mulia, tapi sebaliknya, apabila orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kuburnya menyuruh tidak ada selamat datang kepada engkau. Begitu manusia banyaknya di permukaan bumi berjalan, engkaulah yang paling kubenci. Kata kuburnya, lihatlah ku berbuat kepadamu sehingga kuburnya menyempitnya sesempitnya. Hadirin mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, bagai kamu seperti ini tulang rusukmu bersempitan, kan, sehingga kubur tersebut menyempit kita. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan utus ular yang bernama Seja'ul Aqra. Ular tersebut 1 bulan perjalanan, Pak. Bukan satu ular, tapi 99 ular dijatuhkan ke dalam kubur orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, dan ular ini fasih berbicara, aku telah diutus oleh Rohmu kepada kamu karena kamu telah mengabaikan salat subuh hingga zuhur, kamu telah mengabaikan salat zuhur hingga asar, kamu telah mengabaikan salat asar hingga maghrib, kamu telah mengabaikan salat maghrib hingga isya. Sehingga ular ini tadi hadirin membolak-balikan, mematuk orang yang tidak menyempurnakan iman tatkala dia hidup di dunia ini. Barulah dia menjerit. Hadirin yang mulia, Rabbana absarna sami'na farjina na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami lihat ya Allah, telah kami dengar ya Allah, inikah sejauh akramu ya Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami mau beramal soleh. Inna mukinun, sesungguhnya kami telah yakin dalam kubur nggak diterima lagi sama Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedihnya sekarang orang di dalam kubur pingin balik ke dunia mau beramal soleh, tapi kita hidup di dunia nggak mau beramal soleh. Hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, jangan-jangan kita pun menjerit nanti dalam kubur kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka setelah itu, maka perjalanan manusia dikatakan oleh ulama kita 40.000 tahun dalam kubur. Setelah itu baru alam pembangkitan. Jemaah yang mulia, awal dibangkitkan Allah Ta'ala daripada kuburnya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasulullah katakan, wahai Jibril, ini hari apa? Ini hari pembangkitan wahai Muhammad. Maka tatkala itu Rasulullah maka langsung keluar daripada mulut suci murni Rasulullah, wahai Jibril, di mana umatku wahai Jibril? Yang dia tanyakan kita, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, yang ditanyakan oleh Rasulullah bukan Hasan dan Husin kecucunya, bukan dia tanyakan Khadijah radhiyallahu anha yang habis buat pengorbanan untuk agama, bukan dia tanyakan itu hadirin, tetapi yang dia tanyakan kita, di mana umatku wahai Jibril? Di mana umatku wahai Jibril? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru manusia yang lain dibangkitkan daripada kuburnya. Tapi sedih, maka tatkala itu bermacam-macam model manusia Allah Ta'ala bangkitkan daripada kuburnya. Ada berkepalakan babi berbadankan manusia, ada berkepalakan ular berbadankan manusia.
Bermacam-macam tekala itu model-model manusia Allah Ta'ala bangkitkan daripada kuburnya. Ada begitu dia bangkit daripada kuburnya membawa perut begitu besar, hadirin yang mulia. Terseret-seret perut mereka di padang mahsyar. Hadirin, ini tekala dia hidup di dunia ini selalu memakan harta haram, hadirin mulia. Ada nanti terbangkitkan daripada kuburnya, lidahnya panjang sendiri karena dia selalu menipu tekala hidup di dunia ini, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Tekala itu ada manusia berjalan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tembaganya, yaitu tembaga yang sangat panas. Matahari didekatkan kepala manusia tekala itu bukan satu matahari, tetapi 12 matahari, hadirin mulia. Ada manusia tekala itu berjalan dengan tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya. Ada manusia tekala itu berjalan dengan keringat tenggelam sampai pinggangnya. Ada manusia nanti tenggelam dengan keringatnya, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Tekala itu manusia diperjalankan Allah Ta'ala. Hambanya ada melalui belakangnya, ada melalui wajahnya dalam keadaan terseret-seret. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana Allah Ta'ala memperjalankan hambanya melalui belakangnya? Macam mana manusia diperjalankan hambanya melalui yaitu wajah dalam keadaan terseret-seret, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah katakan kepada sahabat, "Wahai sahabatku, Allah Ta'ala mampu memperjalankan hambanya melalui kakinya, dan Allah Ta'ala mampu memperjalankan hambanya melalui wajah dalam keadaan terseret-seret." Hadirin yang dirahmati Allah, tekala itu manusia berteriak di padang mahsyar, "Ya Allah, ya Rabb kami, cepatkanlah masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tak tahan lagi di padang mahsyar ini ya Allah." Dia tersangka, hadirin mulia, dia berpikir di padang mahsyar ini dahsyatnya siksanya bagi orang tidak menyempurnakan iman dan amal. Dia sangka lebih enak siksanya di dalam neraka, hadirin dan rahmati Allah. Inilah perjalanan kita, hadirin. Alam ruh sudah kita lewati, alam kandungan sudah kita lewati. Sekarang kita alam dunia, mau menuju alam yang kita alami, hadirin, yaitu alam kubur. Setelah alam kubur, alam pembangkitan. Setelah alam pembangkitan, manusia akan digiring kepada mahsyar. Setelah alam padang mahsyar, maka baru menditi sirat, hadirin mulia. Sirat 1500 tahun perjalanan, Pak. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Apakah sanggup kita nanti menghadapi itu, Pak? Kalau kita lihat amal kita sekarang ini, Pak. Kita lihat amal kita, muamalah kita, ubudiyah kita rusak, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, hubungan kita sama Allah rusak, jemaah yang mulia. Begitu Allahu Akbar, teringat bukan Allah di dalam sholat, tetapi teringat di dalam sholat adalah kebesaran dunia, hadirin mulia. Padahal dunianya apabila kita pikirkan pun gak dapat pahala, jemaah yang mulia. Pikir sesaat untuk agama, keselamatan diri kita, anak kita, istri kita. Ini lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun yang diterima, hadirin. Maka marilah kita gunakan umur kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini. Jangan kita sia-siakan. Di dalam hadis kursi, hadirin mulia, 4 unsur memberikan manfaat kepada manusia. Yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat yaitu api. Hadirin dirahmati Allah, tanah sekarang minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menghancurkan manusia ya Allah. Karena aku tak tahan lagi ya Allah melihat bau busuknya orang maksiat di atasku ya Allah. Izinkan aku untuk menghancurkan manusia ya Allah. Air demikian juga, hadirin. Ya Allah, izinkanlah aku untuk menghancurkan manusia ya Allah. Karena begitu bau busuknya orang sudah maksiat kepada Engkau ya Allah. Aku tak tahan lagi ya Allah. Hadirin mulia, Allah berfirman, wahai angin, wahai api, wahai tanah, engkau adalah ciptaanku, hambaku pun adalah ciptaanku. Terserah kepadaku, kata Allah. Apabila hambaku maksiat malam kepadaku, aku tunggu hambaku datang bertobat